Jiwa adalah bagian atau komponen primer dalam kediri sendirian ini setelah adanya fisik, raga, sebagai penyangga keperanatan wadah asal muasal keberadaan manusia dalam proses alam yang bersifat sunnatullah. Berbagai pertanyaan muncul tentang sesuatu yang kita kenal dengan curiosity atau rasa ingin tahu tentang apa, bagaimana, kemunculan sosok dirinya sendiri dan kehadiran online serta jagat raya yang begitu luar biasa yang ada di dunia ini. Dalam kegelisahan ini, dalam kebimbangan ini hadirlah agama atau ajaran yang mewartakan wahyu ilahi. Nah, di sana menjamurlah cipta, rasa, karsa, keberagaman menawarkan esensi, substansi, dan interpretasi tentang Tuhan dan eksistensi alam semesta. Hal yang menjadi dasar kajian nas, teks, konteks, dan substansi wahyu berupa keimanan, peribadatan, akhlak, sejarah, budaya, maupun peradaban. Dari agama ini juga datang konsep, teori, filsafat, nilai, serta normal kesakralan atau kesucian dan profan yang menjadi pisau analisis bagi kedekatan atau penentu jarak dengan Sang Pencipta, kerukunan, dan keutuhan masyarakat. Begitulah yang ditulis oleh Profesor Dr. Rusmin Tumanggur MA dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh pendengar yang insya Allah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam podcast kali ini kita akan membicarakan tentang ilmu jiwa agama. Baik para pendengar sekalian, kita mengenal ilmu jiwa dan kita juga mengenal agama. Dua hal ini merupakan hal yang dekat dengan kita karena berhubungan dengan tubuh kita, berhubungan dengan fisik, psikis, dan aspek-aspek lainnya kita sebagai manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak berupa fisik saja, melainkan berupa psikisnya, mentalnya, maupun aspek-aspek lain yang mendukung keutuhan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia dengan makhluk yang pernah Allah ciptakan sebelum-sebelumnya ini memiliki perbedaan yang signifikan. Ya, dari filsafat terdahulu kita mengenal bahwa manusia juga diistilahkan dengan hayawan nautik, ya. Hewan yang berpikir. Maksudnya apa? Karena secara anatomi, manusia dan hewan memiliki fungsi tubuh yang mirip-mirip. Meskipun pada beberapa pokok itu berbeda. Akan tetapi fungsinya sama, itu memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, untuk memakan sesuatu, dan sistem pencernaan, sistem pernafasan yang pada prinsipnya memiliki cara kerja yang mirip-mirip. Akan tetapi yang membedakan di sini adalah pada aspek akal. Oleh karenanya dalam kajian manusia kita tidak hanya mengenal kajian tentang anatominya saja, tidak hanya berbicara tentang bentuk tubuh, fungsi anggota tubuh, tidak hanya sebatas itu, melainkan aspek yang tidak begitu terlihat dalam fisik kita, melainkan yang terlihat dalam rohani kita. Makanya kita mengenal istilah sehat jasmani dan rohani. Jasmani melihat dari fisik, sedangkan rohani melihat dari jiwa. Nah, ilmu jiwa agama ini adalah suatu cabang ilmu yang memang secara de facto ilmu ini tidak semena-mena dinyatakan sebagai ilmu pasti, atau tidak semua orang, tidak semua ahli berpendapat yang sama tentang eksistensinya ilmu ini, gitu. Ada yang mengatakan bahwa ilmu jiwa agama ini yang nggak ada, yang ada hanyalah ilmu jiwa saja dan juga ilmu agama saja. Sehingga dua-duanya ini tidak bisa semena-mena untuk digabungkan atau dijadikan disiplin ilmu yang baru lagi. Nah, perbedaan atau pro kontra yang terjadi ini sudah sering sekali dibahas oleh para ahli, ya, baik ahli ilmu jiwa atau maupun ahli agama. Nah, di sini kita mengenal bahwa ilmu jiwa agama ini memang belum menjadi ilmu yang diakui berdiri sendiri oleh para ilmuwan secara intersubjektivitas. Nah, akan tetapi para ahli ini terus berupaya mencoba melahirkannya lewat tulisan atau penelitian yang bersifat pendekatan epistemologi
ataupun dari sudut pandang ontologinya maupun aksiologinya, serta data-data yang didapat dari hasil penelitian. Nah makanya ya problematika dalam ilmu ini sebenarnya ya ilmu ini sendiri masih mencari posisi konsep teorinya di tengah psikolog-psikolog lainnya gitu, tengah ilmu-ilmu psikologi lainnya. Nah makanya ya kita sering mengenal ilmu psikologi, yang mana ilmu psikologi yang umumnya dipelajari sama kita adalah berkiblat di barat gitu. Sedangkan ilmu agama ya karena kita mungkin pendengar beragama samawi ya atau paling beragama Islam, itu lebih pada aspek ketimuran ya. Jadi seakan-akan ilmu yang diambil dari barat dan ilmu yang diambil dari timur ini tidak memiliki korelasi sehingga ini berbenturan. Nah padahal secara substansi atau ketika dikaji lebih dalam lagi, maka ilmu-ilmu ini memiliki integrasi yang cukup menarik dan debatable dan bahkan kolaboratif yang sangat mendukung eksploratif manusia untuk menghasilkan ilmu baru gitu. Nah, pertama posisikan kita dulu dalam podcast ini, kita posisikan diri kita sebagai orang yang meyakini adanya ilmu jiwa agama. Dan ketika kita bicara ilmu jiwa agama, kita juga harus mampu memisahkan dulu nih. Kita tahu permasalahannya apa. Oh, ternyata ilmu jiwa ini ranahnya berdasarkan sudut pandang psikologis. That's why ilmu jiwa juga disebut psikologi. Ya. Berarti bicara tentang jiwa manusia yang berhubungan dengan anatomi fisik kita, tentang ilmu kejiwaan, bagaimana orang memiliki prasangka, bagaimana orang memiliki kecenderungan, geliat manusia dalam menentukan pilihannya, kegundahan, kebahagiaan, dan aspek-aspek yang mendukung pada kesehatan mental ada pada ilmu jiwa atau ilmu psikologi gitu. Nah kita tahu pokok permasalahannya dengan cara kita pisahkan dulu. Yang pertama, kita mulai dari ilmu jiwa atau psikologi. Nah, yang kita tahu psikologi ini merupakan salah satu disiplin ilmu sosial, yang mana jiwa itu abstrak ya, nggak bisa kita lihat dan nggak bisa kita pastikan di mana letaknya di dalam tubuh kita, di mana jiwa itu sendiri di mana gitu. Yang secara konkret ya, secara umum juga, secara apa ya, jika ada yang bisa dipastikan bahwa jiwa itu ya ada di dalam diri kita sendiri, gitu, meskipun tidak bisa dilokasikan di titik mana jiwa itu berada gitu. Yang seringkali kita identikan dengan hati, seperti itulah kurang lebih ya. Nah kita juga mengetahui bahwa kita tuh nggak tahu adanya jiwa itu kecuali adanya gejala kognitif atau gejala afektif maupun psikomotorik atau perilaku yang dipantulkan darinya. Nah di sini beberapa referensi tentunya buat teman-teman yang mungkin mempelajari ilmu psikologi mungkin bisa lebih paham ya dan bisa sharing aja seperti apa. Di sini ada penjelasan bahwa contohnya ya dari Clifford T. Morgan itu menjelaskan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Nah, masih umum ya, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Bahkan di sini hewan menjadi salah satu ruang lingkup dari ilmu psikologi menurut Clifford T. Morgan. Nah, ada lagi dari Edwin G. Boring dan Herbert S. Leinfeld itu mengemukakan bahwa psikologi ini adalah studi tentang hakikat manusia. Gitu. Ada juga dari Samuel Komorita bahwa psikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman organisme sebagai pemrosesan sistem jiwa manusia sewaktu mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada kajian yang cukup menarik ya. Yang pertama di sini kalau kita ingat ada Clifford T. Morgan, ini secara umum nih, jiwa manusia, jiwa hewan, atau tingkah laku manusia dan tingkah laku hewan. Kenapa dua ini disandingkan? Karena kembali lagi ke yang tadi, bahwa secara anatomi tubuh manusia dan hewan tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Caranya memiliki sama ya, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ada sistem ya sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari di SMP ya, seingat saya. Lalu situ Edwin G. Boring dan Herbert S. Leinfeld itu spesifik lagi tentang manusia, tentang hakikat manusia, bukan sekedar manusianya saja, bukan sekedar tingkah laku manusianya saja, melainkan hakikat manusia. Artinya yang dibahas dalam ilmu psikologi pada prinsipnya adalah core of human being. Menarik ya.
Nah, kalau Samuel Komorita ini memanjang nih dia menjelaskan bahwa psikologi itu ya cabang ilmu pengetahuan yang nantinya dia mempelajari tingkah laku dan pengalaman organisme. Ingat, di sini masih organisme secara umum sebagai pemrosesan sistem jiwa manusia sewaktu mereka berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga salah satu hal yang memengaruhi kejiwaan seseorang adalah aspek lingkungan. Sehingga dari 3 definisi ini, core-nya adalah ketika kita menemukan perilaku seseorang, tingkah laku seseorang, itu tidak lepas dari pengaruh-pengaruh yang mendatanginya. Sebagai contoh pengaruh lingkungannya. Nah, ada lagi di sini menurut Sarlito Wirawan Sarwono bahwa psikologi ini ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, yaitu tingkah laku manusia yang sudah dewasa, sehat, dan beradab. Pada separuh definisinya ini agak mirip sama definisi Samuel Komorita, tapi yang diperjelas adalah bahwa tingkah laku manusia yang dikaji dalam ilmu ini sejatinya adalah yang sudah dewasa, artinya memiliki akal dan memiliki sehat dan beradab. Nah, tujuannya ya seperti itu, dewasa, sehat, beradab. Yang tentu untuk masing-masing dari poin ini akan banyak penjelasan yang mungkin ya somehow kita akan bahas lah ya, seperti itu. Nah, dari itu semua dapatlah kita ambil pengertian umum dulu bahwa psikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang meneliti dan mempelajari tingkah laku dan pengalaman dari manusia tak kala berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungannya itu adalah diri sendiri atau manusia lain, hewan, tumbuhan, ataupun apapun ya, atau apapun yang ada di sekitarnya. Nah, itu dari secara umum ilmu psikologi. Selanjutnya, ilmu jiwa agama. Ilmu jiwanya sudah, sekarang agamanya. Apa itu agama? Religionnya. Ya, banyak lagi lah definisi agama ini seperti apa ya. Sebagaimana dalam bahasa Inggris, agama itu kan religion ya. Diambil dari bahasa lain, dari bahasa Belanda ada religie, ada religio, bahasa Latin, yang secara bahasa arti kata per kata ini memaknai dengan to observe, atau to observe itu mengamati, ada together atau berkumpul, to take up mengambil, atau to count ya, menghitung gitu. Nah, berdasarkan arti yang dimaknai dari bahasa ini, dari bahasa Latin ini, bahwa religi ini bermakna mengamati terus-menerus tanda-tanda dari hubungan kedewatan atau ketuhanan atau kesupernaturalan gitu. Ya, memang dalam ajaran agama ada ajaran yang memerintahkan pengikutnya untuk mengamati alam semesta sebagai bukti kemahabesaran Tuhan atau kemahabesaran Allah dalam terminologi Islam itu. Nah, ada juga ya bahwa masih dalam bahasa Latin itu religio, bukan dari kata religio tapi religio gitu ya. I don't know how to pronounce this gitu ya. Artinya to bind atau mengikat. Nah, sehingga di sini definisi yang diambil adalah the relationship between human and superhuman. Hubungan antara manusia dengan manusia super. Nah, emang agak kontroversi kalau kita lihat definisi ini ya. What is superhuman means gitu kan? Nah, superhuman di sini artinya adalah hal yang dianggap memiliki kebesaran, hal yang dianggap memiliki kekuatan yang jauh melebihi manusia pada umumnya. Nah, merujuk pada zat atau eksistensi Tuhan. Nah, kalau kita belajar IPS, kalau teman-teman mungkin ingat di IPS, terutama di SMP, seingat saya, bahwa agama itu yang kita pakai, agama ya, itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi maksudnya adalah agama bertujuan untuk memberikan ajaran yang datang dari Tuhan untuk diamalkan manusia supaya terhindar dari kekacauan. Ya, simple itu ya. Kalau kita mempelajari definisi agama secara etimologi dari bahasa Sanskerta, agama artinya ya tidak kacau. Ya, berarti ajaran yang bertujuan untuk mencegah manusia dari kekacauan. Ya, seperti itu. Kita ngambil nih dari Profesor Dr. Boket gitu ya, bahwa mendefinisikan sebagai hubungan yang tetap antara diri manusia dengan yang bukan manusia, yang ia bersifat suci dan supernatural, yang berada dengan sendirinya
dan mempunyai kekuasaan absolut atau kita kenal dengan Tuhan. Gitu. Nah, agama berarti bahkan dari perspektif barat sekalipun, agama itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan sesuatu yang bukan manusia. Nah, pada praktiknya dalam sejarah perkembangan agama, mulai dari agama-agama terdahulu, agama Samawi dan seterusnya, bahkan kepada penyembahan terhadap benda-benda roh-roh, ya pada prinsipnya mengambil terminologi umum seperti ini gitu, bahwa agama ya hubungan manusia dengan bukan manusia, entah itu merujuk kepada Tuhan maupun yang lainnya. Nah, adapun dalam Al-Quran, agama ini disebut dengan ad-din, yang artinya hukum, juga bisa bermakna kerajaan, kekuasaan, tuntunan, pembalasan ataupun kemenangan gitu ya. Nah, dalam arti ini dapat disimpulkan bahwa ad-din atau agama adalah hukum serta i'tibar yang berisi tuntunan cara penyerahan mutlak dari hamba kepada Tuhan yang Maha Pencipta melalui susunan pengetahuan dalam pikiran, pelahiran sikap serta gerakan tingkah laku yang di dalamnya tercakup akhlakul karimah, yaitu akhlak mulia yang nanti di dalamnya ini ada moral, ada susila, etika, tata krama, budi pekerti terhadap Tuhan, juga kepada semua ciptaannya, kitab suci dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita kaji bukunya Profesor Dr. Harun Nasution itu disebutkan ya, bahwa din ini artinya secara bahasa juga bermakna undang-undang atau hukum gitu. Yang kalau dikaji dalam bahasa Arab bermakna menguasai, menundukkan, patuh, atau ya balasan, kebiasaan. Yang agama memang membawa peraturan yang membawa hukum yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Nah, agama selanjutnya memang menguasai diri seseorang dan membuat dia tunduk dan patuh kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama. Nah, nanti agama lebih lanjut lagi, membawa kewajiban yang jika tidak dijalankan oleh seseorang, maka itu akan menjadi utang baginya. Gitu. Yang mana hutang ini didefinisikan sebagai perbuatan dosa. Dalam konteks ini, ketika dapat perintah tapi tidak dilakukan, maka ranahnya dia berhutang. Artinya dia berdosa karena perbuatan yang dia lakukannya, padahal harusnya dilarang. Begitupun dia ketika diperintahkan tapi tidak melakukannya. Gitu. Ya, secara umum agama ini tampaknya kalau kita definisikan mungkin lebih kepada hal-hal umum ya, seperti ranahnya keyakinan atau ranahnya praktis, kebiasaan, yang mana isi dari agama itu ya aturan-aturan gitu. Nah, kalau nggak salah ingat ditulis juga dulu sama Profesor Kuncharaningrat bahwa agama ini adalah suatu sistem yang terdiri dari konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat dan peribadatan yang berupa ritual ataupun upacara seremonial beserta pemuka-pemuka yang melaksanakannya. Nah, nanti sistem ini tujuannya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia lain, dunia gaib maksudnya. Juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Gitu. Nah, kita kenal dalam konteks keindonesiaan bahwa agama yang diakui secara resmi atau secara yuridis politis formal itu ada 6 ya. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang sebenarnya ada agama lain yang tidak dianggap resmi oleh Indonesia, ya oleh pemerintah kita, oleh undang-undang kita, ya kita kenal dengan sistem kepercayaan gitu ya. Ada juga ya penghayat kepercayaan, dan juga agama-agama lain yang mungkin tidak didefinisikan sebagai agama tertentu, yang kita kenal saja dengan sebutan belief system. Gile. Kalau kita gambarkan ya teman-teman semua, para pendengar, dalam sebuah chart ya, dalam sebuah diagram, bahwa agama ini mencakup perasaan orang. Jadi kalau digambarkan di tengah ini ada perasaan atau emosional keagamaan. Yang di sebelah kanannya ada sistem ritusnya atau sistem ajarannya, sistem peribadatannya. Yang di bawahnya, di sebelah selatannya, ada peralatan ritusnya atau kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam praktis agamanya. Di sebelah kiri dibutuhkan umat beragama, dan yang paling atas adalah sistem keimanan. Sehingga sistem keimanan ini menjadi hal yang fundamental dalam sistem keagamaan, tentunya dalam
agama itu sendiri gitu. Nah sama ya, tadi udah disebutkan gitu oleh Profesor Dr. Harun Nasution dalam bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, bahwa intisari dalam istilah agama itu ya artinya ikatan gitu. Ya agama ini mengandung inti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia gitu. Nah sekarang ada ilmu jiwa agama. Ini tadi kita udah definisikan apa itu ilmu jiwa secara umum, apa itu agama secara umum, dan sekarang adalah ilmu jiwa agama atau the psychology of religion. Apa itu? Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa adalah pro kontra tentang eksistensi cabang ilmu ini. Ada yang mengatakan bahwa ilmu ini yang nggak ada, itu hanyalah cocok-cocokan aja gitu. Meskipun substansinya ada, tapi secara disiplinnya itu didn't match gitu, tidak berhubungan gitu sebetulnya. Ya tapi wallahu alam, saya secara pribadi menganut bahwa ilmu ini bisa loh kita jadikan sebagai cabang ilmu tersendiri gitu. Mengingat sudut pandang yang diambil dalam ilmu jiwa agama dengan ilmu jiwa secara umum itu bisa berbeda, dan tentunya akan menambah khazanah keilmuan yang bagus gitu, baik dalam ilmu umum maupun ilmu agama. Nah lanjut ya, ilmu jiwa agama sebagaimana contohnya di salah satu tokoh pendidikan Indonesia, terutama tokoh pendidikan Islam, Ibu Profesor Zakiyah Darajat, bahwa ilmu jiwa agama ini adalah ilmu pengetahuan yang meneliti pengaruh agama terhadap aktivitas perseorangan. Jika agama sebagai objek dan manusia sebagai subjek, maka definisi ini menitik beratkan pada pembahasan seberapa jauh pengaruh objek terhadap subjek tersebut. Nah di sini menurut Prof Zakiyah Darajat mengatakan bahwa si agama ini seberapa besar pengaruhnya dengan kejiwaan atau aktivitas manusia. Apakah agama sebagai ajaran tadi memberikan pengaruh yang baik kepada manusia dalam kesehariannya ataupun tidak? Dan jika ia memiliki pengaruh baik, sejauh apa pengaruh itu dan bagaimana fungsi agama dalam kehidupan sosialnya? Itu. Juga ada menurut Akta bahwa ilmu jiwa agama ini suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari dan membahas gerak-gerik manusia, pengaruh manusia terhadap peraturan dan hukum Allah atau hukum Tuhan. Nah kalau ini agak kebalikan dikit sih dari yang disampaikan oleh Prof Zakiyah Darajat gitu. Kalau tadi yang Prof Zakiyah Darajat ini berfokus bahwa adanya pengaruh objek kepada subjek, maka menurut Akta ini adalah memfokuskan kepada pengaruh subjek, yaitu si manusianya terhadap objeknya, yaitu agama gitu. Apakah agama ini memberikan pengaruh atau manusia yang memberikan, justru manusia yang memberikan pengaruh kepada agamanya sendiri gitu, sehingga hubungannya tuh berbeda ya, dari hubungannya deduktif menjadi induktif, yang tentu saja ini menjadi kajian yang cukup menarik kalau kita lihat dari perbedaan pendapat ini gitu. Kalau menurut Dr. Nico Syukur Dister itu menjelaskan bahwa psikologi agama adalah ilmu yang menyelidiki pendorong tindakan manusia, baik yang sadar ataupun yang tidak sadar, yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap ajaran wahyu, yang juga tidak terlepas dari pembahasan tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Ya pada prinsipnya dari tiga definisi tersebut, meskipun ada beberapa perbedaan yang fundamental, tapi pada prinsipnya menjelaskan tentang tingkah laku manusia beserta ajaran agama yang dianutnya. Entah manusia yang memberikan pengaruh atau justru agama yang memberikan pengaruh. Nah, secara umum sama aja. Yang dikaji adalah bagaimana peran, bagaimana perilaku seseorang ketika berinteraksi yang memiliki agama gitu. Ya secara kesimpulan kita mungkin bisa definisikan ya bahwa ilmu jiwa agama ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengetahuan, tentang sikap, tentang perilaku seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya sehubungan atas keyakinan terhadap ajaran agama yang dianutnya gitu. Nah apa saja gitu jenis pengetahuan, sikap, perilaku ini sebenarnya kalau kita lihat atau kita mungkin pernah belajar psikologi pendidikan, mungkin secara umum kita udah tahu bahwa yang dibahas di situ adalah pada aspek pengetahuan atau kognitif ya, meliputi segala ragam dan jaringan sistematis alam empiris dan non empiris yang tersusun dalam
dalam berkas atau dalam file serta fungsi otak dan jiwa manusia. Gini, contohnya ya berhubungan dengan inovasi, berprestasi, harga diri, dan cara mengambil keputusan gitu. Berada di alam pikir manusia untuk menentukan jawaban dari berbagai persoalan hidup. Berikutnya pada aspek sikap atau attitude gitu. Nah, kalau yang tadi itu dari pemikiran yang empiris atau pemikiran yang empiris dan non empiris, sistematis. Kalau sikap ini adalah menentukan atau proses yang diambil dari prinsip-prinsip diri berupa fisik, mental, sosial, dan spiritual gitu. Nah, ini akan muncul juga pertimbangan-pertimbangan yang nantinya didapat dari pengetahuan yang tadi gitu. Ketika orang sudah tahu konsep dasar, ketika dihadapkan dengan suatu masalah, maka sikap akan memberikan arahan kepada diri sendiri untuk memberikan jawaban gitu. Jadi jawaban ini nggak tunggal, nggak cuma pengetahuan doang gitu. Nah, yang ketiga adalah behavior atau perilaku. Nah, ini adalah pelahiran aktivitas jiwa sesuai dengan putusan yang digariskan oleh sikap gitu. Nah, ini tiga hal ini secara dasar ini ada dalam diri kita ya. Tiga dasar ini ya ada dari pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, pengetahuan ini diambil dari pengalaman empiris, seperti kita misalnya belajar, baik belajar secara formal maupun non formal, secara langsung maupun tidak langsung gitu, ataupun belajar berdasarkan pengalaman hidup. Nah, itu akan terekam di dalam aspek pengetahuan kita. Ya, contoh sederhananya, kalau misalnya seseorang melihat ada orang yang miskin yang butuh bantuan kita, pengetahuan kita mereka bahwa oh, kita harus membantu dia. Nah, itu ajaran-ajarannya nih. Ajaran kebaikannya adalah kita harus membantu orang yang membutuhkan gitu. Nah, ketika dihadapkan dengan kondisi nyata, maka sikap atau attitude ini akan mengarahkan keputusan kita. Misalnya di jalan kita ketemu sama orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, kalau sikap kita ini mengamini bahwa oh, dari belajar kita harus membantu orang itu. Nah, kalau kita merasa oke, saya membantu dan dia melakukan bantuannya, maka aspek pengetahuan dan sikapnya sejalan dan aspek perilakunya membenarkan dua keputusan yang di atas tadi, yang sebelumnya kita jelaskan tadi gitu. Nah, berikutnya ada lingkungan ya, lingkungan juga ada agama. Nah, dua hal ini merupakan aspek yang mendukung, yang mendorong, dan yang mungkin mencegah manusia dari beberapa perbuatan gitu. Lingkungan ini memberikan pengaruh kepada keputusan, terutama kepada sikap gitu, karena lingkungan ini akan menentukan bahwa sistem masyarakat, sistem pergaulan ini akan memberikan arahan. Contohnya seseorang yang berada di lingkungan yang suportif, dia akan menjadi orang yang optimis. Kenapa? Karena segala aktivitas yang dilakukannya pasti ada yang dukung, sehingga dia tidak akan takut salah, dia juga akan berani berpendapat gitu. Sedangkan ada sebagian orang yang tinggal di lingkungan yang toksik mungkin itu akan berada di dalam ketakutan, kegelisahan, kengerian yang membuat dia menjadi serba takut gitu. Nah, ini salah satu bentuk pengaruh dari lingkungan gitu. Nah, berikutnya di sini ada agama ya. Ya, agama ini ya tadi ya, aturan-aturan tadi yang tentu dalam konteks ini berupa ajaran-ajaran yang memengaruhi tingkah laku manusia. Nah, di sini agama seringkali dianggap berbeda dengan pengetahuan atau kognitif yang tadi. Mengapa? Karena seringkali ajaran agama dianggap bertolak belakang dengan pengetahuan gitu. Kenapa ya? Karena berbeda. Kalau misalnya aspek-aspek sains itu empiris, bisa dibuktikan dengan akal, dengan penelitian, dengan percobaan, tapi agama tidak gitu. Karena agama di sini hanya mencakup aspek keimanan yang tentu dalam pembahasan ini dianggap berbeda. Nah, inilah beberapa psikolog barat tidak mengatakan bahwa ilmu jiwa agama is ilmu jiwa agama gitu. Mereka tidak mengakuisisi adanya psychology of religion. Ini berbeda dengan sebagian besar para pemikir pemikir Islam maupun pemikir-pemikir di negara timur mengatakan bahwa ada gitu. Kenapa? Karena agama ini sejatinya menjadi benteng gitu. Benteng untuk membatasi sekaligus untuk mendorong manusia untuk memaksimalkan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan
gitu. Nah, di sini kita belum membahas tentang apakah seseorang ini beriman atau enggak, atau imannya kepada siapa, itu tidak membahas. Ada prinsipnya di sini, agama berdiri sebagai aturan yang mengikat para pengikutnya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu secara konkret gitu. Nah, padahal kalau kita kaji juga teman-teman semua, bahwa agama justru perannya sangat besar di ilmu jiwa agama ini, karena agama yang menjadi core atau yang menjadi the main scripture atau yang menjadi undang-undang berperilaku manusia, karena dia punya dasar agama gitu. Nah, teman-teman, mungkin untuk episode kali ini segitu dulu ya, karena sebenarnya ini masih banyak sekali kajian-kajian mengenai ilmu jiwa agama, maupun secara baik itu secara terpisah maupun secara terintegrasi seperti tadi. Tapi pada prinsipnya, dengan membaca atau dengan kita mengkaji berbagai macam fenomena yang ada di kita ini, apalagi dalam bidang ilmu pengetahuan yang kita menyeimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu agama, tentu akan sangat menambah wawasan kita gitu. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan atau yang diperdengarkan pada kesempatan yang baik ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila mungkin ada kurang jelas atau mungkin ada kesalah ejaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Tentunya sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.